Tema ketiga, C. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kompetensi inti. Ketiga, menahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia, kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 3,6 Mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kedua, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ketiga, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kriteria penilaian teks anekdot adalah bagian dari: pertama, cerita lucu. Kedua, ceritanya menyindir, diupayakan secara rutin. Ketiga, ceritanya mengkritik, diupayakan secara santun. Keempat, ceritanya berkisar pada orang-orang penting. Kelima, cerita disajikan dengan tujuan tertentu. Keenam, cerita dimaksudkan untuk menghibur. Contoh nilai-nilai yang terdapat dalam teks anekdot adalah bagian berikut. Pertama, nilai agama, nilai yang berhubungan dengan agama. Kedua, nilai moral berhubungan dengan budi pekerti, bel dan buruk. Ketiga, nilai budaya berkaitan dengan sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Keempat, nilai pendidikan, yaitu nilai keteladanan yang baik. Kelima, nilai politik kebangsaan, nilai yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keenam, nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Ketujuh, nilai estetik, nilai yang berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Contoh analisis teks anekdot: Abu Nawas memindahkan istana. Alur atau analisia. Pertama, Baginda Raja tertarik untuk mengikuti jejak Raja Sulaiman dan memerintahkan Abu Nawas untuk memindahkan istananya ke atas gunung. Kedua, Abu Nawas menyanggupi permintaan Baginda Raja. Ketiga, Abu Nawas punya ide untuk menyembelih 10 ekor sapi. Di hari Idul Adha, Abu Nawas memindahkan istana raja. Keempat, Idul Adha Raja melakukan penyembelihan sapi dan menyuruh Abu Nawas memindahkan istananya. Kelima, Abu Nawas bergegas menggangkat istana raja. Keenam, Raja heran kenapa Abu Nawas tidak segera memindahkan istana. Ketujuh, Abu Nawas berkelit menunggu rakyat mengangkat istana di pundaknya untuk membantuku memindahkan istana. Kedelapan, Raja terpana akan kecerdikan Abu Nawas. Kedua, penokohan. A. Abu Nawas cerdik dan baik kepada semua orang. B. Raja Harun al-Rasyid tegas, tetapi dapat dikelabui Abu Nawas. Ketiga, latar. Latar umum, kena diam di istana Raja Harun. Latar khusus, di pelataran istana, tempat menyembelih 10 ekor sapi. Keempat, majas metafora. A. Hatinya tergelitik untuk melakukan hal yang sama. B. Abu Nawas menyanggupi tugas berat. C. Setiap malam ia berteman dengan bintang dan bulan. D. Baginda menyembelih 10 ekor sapi. E. Tugas aneh yang dibebankan ke atas pundaknya. F. Abu Nawas berdiri mematung. G. Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Kelima, nilai didik. A. Mengajarkan kepada kita agar menjadi pemimpin yang bijaksana. B. Mendidik masyarakat untuk berpikir cerdas. C. Memberi keteladanan untuk tidak membebankan perintah yang
berlebihan, serta nyaris mustahil. Kepada bawahan, D. Mengajarkan untuk tidak berputus asa. Evaluasi. Pertama, carilah teks anekdot dari media cetak atau elektronik. Kedua, analisislah dengan memperhatikan kaidah dan strukturnya.